Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Fadila dari Universitas Batu Raja. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan dua studi kasus, yaitu merger dan akuisisi. Yang pertama yaitu merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu perusahaan dengan membentuk entitas baru. Contohnya yaitu perusahaan Royal Ahold Delhaize. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang terbentuk atas kerjasama dari perusahaan Ahold dan perusahaan Delhaize dengan nilai merger yang lumayan fantastis, yaitu sebesar 25 miliar euro. Dalam melakukan kerjasama merger antara Ahold dan Delhaize Group, perusahaan Ahold adalah perusahaan retail yang berasal dari Zaandam, Belanda. Pada tahun sekitar 1996, Ahold ini memiliki saham sebesar 70% yang digabung dengan Hero Supermarket. Namun, pada tahun 2002, saham Ahold ini meningkat menjadi 100%. Selain itu juga, Ahold juga memfokuskan portofolio divestasi US Food Service kepada DDNR dan KKR dengan nominal yang cukup fantastis sekitar 7,1 miliar dolar sekitar tahun 2007. Selain itu juga, Ahold juga meraih kocek sebesar 310 juta dolar kepada Morgan Stanley Private Equity dan melakukan operasi perusahaan di Polandia ke Carrefour pada saat itu. Selanjutnya yaitu perusahaan Delhaize Group. Delhaize Group ini adalah perusahaan retail makanan yang berasal dari Belgia yang didirikan pada tahun 1967 oleh Jules Delhaize dan 3 orang saudaranya. Sekitar tahun 2005, Delhaize Group ini berhasil mengakuisisi sebuah supermarket yang cukup besar di Belgia, yaitu perusahaan Cash Fresh dengan nilai transaksi yang sangat fantastis sekitar 118,6 juta euro. Delhaize juga membayar sejumlah uang yang cukup besar, yaitu 51 juta euro kepada Cash Fresh untuk membeli saham aset real estate-nya. Sekitar tahun 2014, Delhaize Group ini berhasil mencatat pendapatannya yang berkisar 21,4 miliar euro, serta berhasil mendapatkan laba operasi sekitar 760 juta euro. Akhirnya pada tahun 2016, perusahaan Ahold dan perusahaan Delhaize Group ini menjalin sebuah kerjasama yang kita sebut dengan merger, yang memunculkan perusahaan baru dengan nama Royal Ahold Delhaize. Merger ini pun berhasil diselesaikan dengan nilai merger sebesar 25 miliar euro, di mana pemegang saham terbesarnya yaitu dipegang oleh Ahold sebesar 61% saham dengan menghasilkan 54,1 miliar euro atau setara dengan 61 miliar dolar. Ahold juga membayar sebesar 4,75 saham untuk tiap saham Delhaize Group, di mana Delhaize Group ini memiliki saham sekitar 9,3 miliar per sahamnya. Sementara itu, Delhaize Group memegang posisi kedua, yaitu memiliki 39% saham di perusahaan Royal Ahold Delhaize tersebut. Merger antara Ahold dan Delhaize ini memunculkan perusahaan baru dengan nama Royal Ahold Delhaize, di mana merger ini menurut saya yaitu menjadi salah satu merger horizontal. Kenapa? Karena merger yang dilakukan ini adalah sebuah kerjasama oleh perusahaan yang sama-sama di bidang retail makanan. Tujuannya yaitu untuk memperluas pasar dan meraup keuntungan yang lebih besar. Selain itu juga, dengan bersatunya kedua perusahaan ini telah memberikan posisi dan kedudukan yang cukup fantastis, yaitu berhasil menciptakan dan memproduksi produk-produk baru yang ternama dan sudah mendunia saat ini. Studi kasus yang kedua yaitu akuisisi. Akuisisi adalah
pengambil alihan perusahaan dengan tidak membentuk intensitas baru, namun saling melemahkan perusahaan tersebut dan membelinya. Untuk contoh kasus yang pertama yaitu ada perusahaan Western Digital yang mengakuisisi SanDisk dengan nilai yang sangat fantastis yaitu 19 miliar US dollar atau setara dengan 259 triliun rupiah. Di mana perusahaan SanDisk ini merupakan perusahaan yang bermarkas di California. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1988 oleh Eli Harari dan Sanjay Mehrotra. SanDisk ini merupakan perusahaan yang menghasilkan suatu produk audio player, contohnya berupa flash disk, chip, dan lain-lain. Untuk perusahaan Western Digital Corporation, perusahaan ini adalah perusahaan publik asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang teknologi dan informasi. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1970, tepatnya pada tanggal 23 April. Akuisisi ini terjadi antara perusahaan Western Digital yang mengakuisisi perusahaan SanDisk dengan nilai yang sangat fantastis yaitu 19 miliar US dollar atau setara dengan 259 triliun rupiah. Dikabarkan saham Western Digital berupa 86,50 US dollar per saham yang nantinya akan diberikan ke SanDisk, sedangkan SanDisk akan menutup kenaikan sahamnya sebesar 2,1% menjadi 76,78 US dollar per lembar sahamnya. Cukup lumayan fantastis ya. Sementara itu, di sisi lain, saham Western Digital ini mulai tenggelam sebesar 4,6% dan melonjak menjadi 71,44 US dollar per lembarnya. Penggabungan dua perusahaan ini merupakan kerjasama yang sangat menguntungkan, di mana Western Digital yaitu merupakan perusahaan produsen terbesar penghasil disk drive yang sangat bersaing sengit dengan Seagate Technology. Sedangkan SanDisk ini merupakan perusahaan produsen flash disk, chip, dan sebagainya yang sudah dikenal konsumen secara baik dan berkualitas. Akuisisi ini dinilai sangat baik karena Western Digital yang sudah mengakuisisi SanDisk itu diprediksi akan memperkokoh dunia persahaman antara keduanya, di mana mereka bersatu untuk menguasai pasar dunia dan menghasilkan produk-produk yang lebih unggul di dalam dunia industri, teknologi, dan informasi serta di penyimpanan digital. Akuisisi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan membuat chip flash memory di smartphone dan tablet yang akan sangat bermanfaat di kehidupan yang semakin modern ini. Akhir kata dari pemaparan saya tentang merger dan akuisisi, menurut saya juga antara merger dan akuisisi itu sama-sama baik karena sistem kerjasama keduanya antara merger ataupun akuisisi itu juga sama-sama bertujuan untuk memperkecil dan mengefisiensikan operasional yang harus dikeluarkan di setiap perusahaan. Maka dari itu, dengan adanya merger dan akuisisi, itu akan mempersimpel lagi tentang pengeluaran operasional dan segala macamnya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video saya sebagai tugas akhir perkuliahan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.